Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wa mab'uts rahmatan lil alamin. Fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tak lupa marilah kita senantiasa memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan khatib tidak lupa mewasiatkan diri pribadi dan kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, salah satu kiat agar kita tidak terlalu gila dengan dunia dan berani meninggalkan sholat adalah dengan sering-sering berziarah kubur. Ziarah kubur itu bukan hanya untuk mendoakan mayit, tapi juga untuk menyadarkan kita bahwa hidup ini akan berakhir. Jabatan, kendaraan, rumah, semua akan kita tinggalkan. Yang akan kita hadapi nanti hanya dua, yaitu hisab dan kubur. Nabi SAW bersabda, "Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul maut." Yang artinya, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis riwayat Muslim. Namun banyak dari kita datang ke kubur justru tanpa adab, bahkan melanggar larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa siyabahu fatahlusa ila jildin khairul lahu min ayyajlisa ala qabrin. Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya dan menembus kulitnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, duduk di bara api lebih ringan daripada duduk di atas kubur. Karena kubur bukan sekedar gundukan tanah. Di sanalah seseorang menghadapi fase pertama kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah.
fa in naja minhu fama ba'duhu aysar minhu wa illam yanju minhu fama ba'duhu asyadda minhu. Kubur itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya lebih ringan. Tapi jika tidak selamat, maka setelahnya lebih berat lagi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, kubur itu bukan akhir kehidupan, tapi awal perjalanan akhirat. Maka siapa yang tidak menjaga adab terhadap kubur, sama saja dia menghina pintu gerbang akhiratnya sendiri. Lalu bagaimana dengan orang yang sengaja menginjak kuburan, pakai sendal, sambil tertawa, merokok, memainkan HP, dan dia berkata, ya ini hanya kuburan, orangnya juga sudah mati. Jawabannya, coba bayangkan, kalau itu adalah kuburan ibumu, kalau itu kuburan ayahmu, kalau itu kuburan anakmu atau orang yang kau cintai, dan ada orang seenaknya menginjak dan duduk di atasnya, maka bagaimana perasaan? Kalau kamu tidak rela orang lain menginjak kuburan keluargamu, kenapa kau tega melakukannya kepada keluarga orang lain? Ada juga yang berkata, Islam itu agama mudah, kenapa dipersulit? Ya, benar. Islam memang mudah, tetapi bukan berarti bebas seenaknya. Islam mudah, tapi tetap punya adab, punya tata krama. Rasulullah SAW bersabda, kasru azmil mayyit kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkannya ketika ia hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya tubuh mereka memang sudah dikubur, tetapi kehormatan mereka tetap hidup, dan kita sebagai muslim wajib menjaganya. Maka wahai kaum muslimin, jangan injak kuburan. Seolah-olah itu hanya gundukan tanah, karena bisa jadi di dalamnya mungkin ada jenazah daripada ulama yang ikhlas, atau mungkin di dalamnya terdapat orang tua yang sabar, atau mungkin adalah pejuang yang tidak dikenal di dunia tapi dikenal di langit. Jangan duduk di atas kubur hanya karena tidak ada yang melihat, karena Allah Maha melihat dan malaikat mencatat. Kalau terhadap yang sudah wafat saja kita diperintahkan untuk tetap beradab, maka bagaimana sikap kita terhadap hak orang yang masih hidup? Dan coba kita arahkan hati sejenak kepada saudara kita di Palestina. Ada orang-orang yang dipaksa keluar dari rumahnya sendiri, tanahnya digali tanpa izin, airnya diambil, ladangnya dibakar, bahkan hewan-hewan peliharaan penjajah dibiarkan buang kotoran di jalanan dan pekarangan rumah mereka. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, kaum muslim yang senantiasa menjaga adab dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan bumi kita berada. Dan insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah menjaga adab dimanapun kita berada tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadhiyal hajat. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين في المسجد الأقصى خاصة وفي فلسطين عامة. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود الملعونين، اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. بالصلاة.